Halo Ibu Guru dan teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya Frenes Supar dari kelas 10B akan membahas materi bahasa Indonesia pokok bahasan yang pertama adalah pengertian paragraf narasi, ciri-ciri, jenis dan ciri kebahasaannya. Yang kedua adalah pengertian teks biografi, tujuan, struktur dan pengertian kata serapan serta jenis-jenis kata serapan. Jadi langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian serta tujuan dari paragraf narasi. Jadi paragraf narasi adalah bagian dari teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Paragraf ini biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan mengikuti urutan waktu atau biasa disebut kronologis. Paragraf narasi memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu kejadian secara detail sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Paragraf ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis tulisan seperti cerita pendek, novel, artikel, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian kita akan masuk pada jenis dari paragraf narasi. Yang pertama adalah paragraf narasi deskriptif. Jenis paragraf ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dengan detail dan menggunakan deskripsi yang kaya akan gambaran, visual, suara, bau, rasa, atau sentuhan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan imajinasi pembaca sehingga mereka dapat merasakan pengalaman yang sedang diceritakan. Yang kedua adalah paragraf narasi kronologis. Jenis paragraf ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan sesuai dengan urutan waktu. Paragraf ini memberikan detail tentang apa yang terjadi pertama kali, kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa selanjutnya. Masih bagian dari jenis paragraf narasi. Yang ketiga adalah paragraf narasi dialog. Jenis paragraf ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa melalui percakapan antara karakter-karakter dalam cerita. Paragraf ini menggunakan tanda kutip dan atribusi untuk membedakan dialog dari narasi. Yang terakhir adalah paragraf narasi personal. Jenis paragraf ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Paragraf ini memberikan sudut pandang subjektif dan detail yang lebih personal. Kemudian kita akan masuk pada ciri-ciri dari paragraf narasi. Yang pertama berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga adalah terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur membentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Teman-teman, itu saja yang berkaitan dengan paragraf narasi. Lalu kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu teks biografi. Jadi apa sih itu teks biografi? Jadi teks biografi adalah jenis teks yang menceritakan kehidupan seseorang secara kronologis. Teks ini berfokus pada penjelasan tentang latar belakang, perjalanan hidup, pencapaian, dan pengaruh yang dimiliki oleh individu yang menjadi subjek biografi. Teks biografi dapat mencakup informasi tentang kelahiran, pendidikan, karir, kontribusi, dan peristiwa penting dalam kehidupan subjek. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang individu yang diceritakan dalam dan memberikan inspirasi atau pengetahuan kepada pembaca. Teks biografi dapat ditemukan dalam bentuk buku, artikel. Dalam teks biografi terdapat 3 struktur yang mendukung. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Bagian ini
biasanya disusun secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Oke baik teman-teman, demikian presentasi mengenai teks biografi. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kata serapan. Kata serapan atau biasa disebut dengan kata pungutan atau kata pinjam adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Jadi teman-teman, kata serapan memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan makna yang sama ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya itu adalah film tetap dibaca film, bola tetap dibaca bola, aneka tetap dibaca aneka, abad tetap dibaca abad. Dan yang kedua adalah adaptasi. Merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Namun, kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh dari adaptasi yaitu adalah bisnis, adaptasi dari business, berasal dari bahasa Inggris. Baca, adaptasi dari faca, berasal dari bahasa Sanskerta. Mentega, adaptasi dari menteiga, berasal dari bahasa Portugis. Dunia, adaptasi dari dunia, berasal dari bahasa Arab. Oke, yang terakhir dari jenis-jenis kata serapan yaitu adalah terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya, kemudian kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, contoh dari terjemahan ini adalah uji coba, terjemahan dari try out. Unduh, terjemahan dari download. Papan ketik, terjemahan dari keyboard. Lini masa, terjemahan dari timeline.